Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nastahdih wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma alimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman warzuqna bihil amal wal ikhlas liwajhikal karim bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Amma ba'd. Kita lanjutkan fi safhati sadisah wal arba'in ba'dal mi'atain min kitab Ta'jilin Nada bi syarhi Qatrin Nada li mu'allifayhima jazahumallahu khairan fi fasli baqiyati adawatil istisna, adat-adat istisna yang lain yang tersisa. Marromana bahsun an adawatil istisna asalasah ya wahiyya illa wa ghaira wa siwa. Illa dan ghaira dan siwa. Selanjutnya adalah yang tersisa. Qala al-muallif rahimahullah ta'ala wa bi khala wa ada wa khasya nawasiba wa khawafidho. Dan dengan khola dan ada dan khasya, salasah, tiga ini. Yang ketiganya itu adalah nawasib, menasabkan, wa khawafid, dan memajrurkan. Jadi setelah khola, setelah ada, setelah khasya, imma mansubun wa imma mahfudun aukul majrurun ya. Kama sayati insyaallah. Wa bima khola, dan dengan ma khola ya. Jadi adat istisnanya adalah ma khola ya, bukan khola saja tapi ma khola ya. Kalau khola saja yang tadi, ini ma khola. Wa bima ada, yakni ma ada ya. Adat istisnanya adalah ma ada. Jadi ada khola, ada ma khola, dan ada juga ma ada. Wa laisa, dan dengan laisa. Wa la yakunu, dan dengan juga la yakunu. Arba'ah, ma khola, ma ada, laisa, la yakunu, nawasiba, yang menasabkan ya. Jadi empat ini menasabkan faqat ya, bukan memajrurkan. Adapun yang tiga sebelumnya, khola, ada, khasya, setelahnya mungkin nasab, mungkin jer. Itu matannya. Kemudian pensyarah menyebutkan secara terbalik. Terbalik dalam artian yang disebutkan dalam matan belakangan disebutkan yang di tengah ini. Al-Qismusani. Nah, ikra Mas Frendi. Hadal qismusani wasalis. Hadzal qismu tsani was salisu min adwatil istisna'i.
Ghairi illa. Ghairi illa. Oke, diartikan. Ini adalah macam yang kedua dan ketiga dari adat-adat istisna selain illa. Ya, selain illa. Jadi selain illa salah satu aksam, ada 3 macam. Yang macam pertama adalah ghaira dan siwa. Wahuma ya juroni ya. Keduanya memajrurkan ghaira dan siwa. Ini macam yang kedua dan juga yang ketiga. Terus fasani ma yansibu faqat. Wa huwa arba'atun. Yeah. Dan yang kedua apa yang menasabkan saja, ya ada 4, laisa wala yakunu wa ma khala wa ma ada. Fa amma laisa wala yakunu fa inal mustatsna bihima yajibu nasbuhu li'annahu khabaruhuma, yaitu laisa wala yakunu wa ma khala wa ma ada. Maka adapun laisa dan wala yakunu, la yakunu, maka sungguhnya mustatsna dengan keduanya wajib menasabkannya. Ya, wajib nasabnya ya. Jadi yang diistisnakan yakni mustasna dengan laisa dan la yakunu itu wajib nasab. Terus karena ia adalah khobar keduanya. Ya, karena mustasnanya adalah khobar untuk laisa dan khobar untuk la yakunu. Tetapi disebut istisna ya tawasuan ya. Karena memang hukumnya sama dengan kalau istisna dengan illa ya. Artinya mengeluarkan yang setelah adat istisna dari mustasna minhu ya. Terus nahu qara'tul kitaba laisa safhatan. Contoh, aku membaca kitab itu kecuali 1 halaman. Ya, aku telah membaca kitab itu kecuali 1 halaman. Aula yakunu safhatan, atau kecuali 1 halaman. Ya, kecuali 1 halaman ya. Laisa safhatan la yakunu safhatan. Ya, karena ini adat istisna kita artikan kecuali itu ya. Terus ismuhuma wa dhamirun mustatirun wujuban takdiruhu huwa ya'udu 'alal ba'dil mafhumi minal kulli sabiqi alladhi huwal mustatsna minhu. Adapun isim keduanya, maka dhamir mustatir secara wajib. Ya, dhamir kedua isim keduanya adalah isim laisa dan isim la yakunu, karena keduanya adalah fi'il nakis ya. Fi'il nakis ada butuh isim, butuh khobar. La mustasna ini khobarnya. Nah, dari sini kita tahu bahwa adatul istisna atau adawatul istisna itu merata. Ada huruf, ada isim, ada fi'il ya. Hurufnya illa ya. Isim ghaira misalnya. Fi'il laisa ya. Jadi adat istisna ada huruf, ada isim, ada fi'il. Terus takdirnya adalah huwa, kembali pada sebagian yang dipahami dari semua yang telah lalu mendahului, yang yaitu mustasna minhu. Lanjut. Famakna qara'tul kitaba laisa safhatan anal makru'a kullun ustusniya ba'duhu. Ai qara'tul kitaba laisa ba'dul kitabil makru'i safhatan. Laisa ba'dul kitabil makru'i ya safhatan. Diartikan maka makna aku telah membaca kitab itu kecuali 1 halaman, bahasanya yang telah dibaca semuanya dikecualikan sebagiannya, yakni
Aku telah membaca kitab itu kecuali sebagian kitab yang kubaca, yakni 1 halaman. Di sini Syekh mengatakan isimnya adalah dhamir mustatir wujuban ya. Dhamir mustatir yang wajib, yakni wajib tidak boleh nampak. Intinya seperti itu ya kalau dipanjangkan, tetapi tidak jadi tidak jadi fasih malah ya kalau dinampakkan, sehingga wajib disembunyikan. Terus wal jumlatul istisna'i laisa safhatan fi mahalli nasbin halun au musta'nifatun fala mahalla laha minal i'rabi wa yabqa irtibatuha bima qablaha minan nahiyatil ma'nawiyati faqat. Dan jumlah istisna laisa safatan pada posisi nasab, yakni hal ya, sebagai hal. Terus atau jumlah baru atau jumlah baru, maka tidak ada posisi padanya dari i'rab dan sisa robitnya. Dan waya baqo irtibatuha, dan tetap kaitannya ya, terkaitnya ya. Tetap terkaitnya dengan apa yang sebelumnya dari sisi maknawi saja. Ya, dari sisi maknawi saja. Karena keterkaitan antara jumlah dengan jumlah yang lain bisa jadi mungkin dengan domir. Misalnya Muhammadun koma abuhu ya, dengan domir, atau dengan wawu kalau itu hal misalnya. Ala kulli hal termasuk adat istisna adalah laisa dan la yakunu. Laisa dan la yakunu ketika jadi adat istisna, maka mustasnanya wajib nasab sebagai khobar dari laisa dan la yakunu. Isimnya adalah dhamir mustatir wujuban ya, wajib disembunyikan. Kemudian jumlah istisna, misalnya qara'tul kitaba laisa safhatan. Laisa safhatan ini kan satu kalimat ya, satu kalimat. Satu kalimat ini posisinya sebagai apa ya? Karena ada jumlah-jumlah yang punya posisi dalam i'rab dan ada yang tidak ya. Ada jumlah yang ada posisi, ada yang tidak. Misalnya ya, orang mengatakan ana jalisun. Ana jalisun tidak punya posisi dalam kalimat, karena itu memang satu jumlah istiqnaf ya, ini jumlah baru yang enggak punya posisi dalam kalimat. Tapi kalau orang mengatakan qara'tu wa ana jalisun ya, paham? Qara'tu wa ana jalisun, maka kata ana jalisun itu adalah sebagai hal, dalam artian dia punya posisi dalam jumlah. Paham ya? Itu gambaran bedanya antara jumlah yang punya posisi dalam i'rab dan jumlah yang tidak punya posisi dalam i'rab. Kalau jumlah baru ya enggak ada posisi dalam i'rab. Tapi ada jumlah-jumlah yang punya posisi dalam i'rab, misalnya sebagai hal, sebagai sifat ya, sebagai khobar. Bisa kan jumlah sebagai khobar. Nah, itu gambarannya seperti itu. Itu dengan laisa dan la yakunu. Wa huma min adawatil istisna. Iqra Mas Aris. Amma khala wa ada falahuma halatani. Dan adapun khala dan ada, maka keduanya memiliki dua keadaan. Kama dzakaral musannifu, sebagaimana musannif telah menyebutkannya. Al-ula anta taqaddamahuma mal masdariyati. Mal masdariyatu. Yang pertama mendahului keduanya ma masdariyah. Fayajibu nasbul mustasna bihima ala annahu maf'ulun bihi.
maka wajib menasabkan mustasna dengan keduanya karena keduanya sebagai bukan keduanya ya. Wajib nasab mustasna dengan keduanya dengan ketentuan dia sebagai maf'ul bih. Nggih. Wal fa'ilu dhamirun mustatirun wujuban. Dan fa'ilnya dhamir mustatir secara wajib. Kama taqaddama fi laisa. Sebagaimana telah berlalu dalam laisa. Taqulu najahatul labu ma'ada jabiron. Engkau mengatakan para siswa itu lulus kecuali Jabir. Fama masdariyatun. Fama masdariyatun. Wa'ada fi'lu madin. Wa fa'iluhu dhamirun mustatirun. Wa jabiron maf'ulun bihi mansubun. Dan maka ma adalah masdariyah dan ada adalah fi'il madhi dan fa'ilnya adalah dhamir mustatir dan Jabir adalah maf'ul bih mansub. Perhatikan kalimat fayajibu nasbul mustasna bihima. Tahu maksud bihima ya? Bihima, yani mustasna bihima yang diistisnakan dengan keduanya, yakni dengan ma khala dan ma ada. Misalnya kita mengatakan bihima itu ketambahan keterangan saja ya. Ja'atul labu illa jabiron. Ini sekaligus untuk menerangkan amil. Sekarang kalau kita menanyakan Jabiron ini mansub, amilnya mana? Apakah ja'a atau tulabu atau illa ya? Penulis mengatakan mustasna bihima, artinya bihima yakni biadatil istisna. Kalau di situ apa Mas? Najahatul labu ma'ada jabiron. Najahatul labu ada jabiron atau ma khola. Nah, saya mengatakan mustasna bihima, yakni mustasna dengan adat istisna ini ya. Jadi ini bihima maksudnya dengan keduanya maksudnya adat istisna yang baru saja disebutkan. Kalau ini dikatakan jabiron ya, mustasna bi ila, dia diistisnakan dengan apa? Illa. Ini sekaligus juga memberikan faedah bahwa amil dari mustasna adalah adat istisna ya. Amil dari mustasna apa? Adat istisna, bukan fa'il ini, bukan pula ma'mul dari fa'il, bukan, tapi adat istisna. Nah, karena beliau mengatakan bihima, yakni mustasna, kan mustasna bi ghaira, mustasna bi siwa, mustasna bi ila. Bi beneran fa'an ya. Amilnya. Ya, seperti ini jabiron, amilnya yang menjadikan nasab adalah kata ma ada ya, ma ada. Ya. Terus wa ma dakhalat alaihi fi ta'wili masdari muawwalin bi mustaqin yaqau halan au dzurfa zamanin. Dan apa yang dimasukinya ditakwilkan pada takwil masdar atau muawwal, dalam posisi apa ya, dalam takwil masdar ya, muawwal. Dalam takwil masdar muawwal dengan apa? Takdir mustaq gitu ya. Dengan takdir mustaq. Ya, dan mustaq. Sebagai dia terletak sebagai hal atau dzaraf zaman. Wa takdiru najahatul labu mujawizina jabiron au waqta mujawizatihim. Jabiron. Dan takdirnya para siswa lulus mengungguli. Mau apa? Menyisakan atau melewati Jabir. Ya, tanpa Jabir. Ini atau ketika mereka melewati Jabir. Ini takdir saja ya. Artinya ya selain. Beliau mengatakan ma wa ma dakhalat alaihi. Itu wawu atof ya setelah ma. Ma wa ma dakhalat alaihi. Ma dan yang dimasukinya, maksudnya gitu ya. Ma dan yang dimasukinya ini apa? Ada ya. Ma dan ada. Ini
dalam takwil masdar, dalam takwil masdar. Itu maksud ma dan ma dakhalat alaihi. Beliau mengatakan dengan takdir mustaq itu di keterangannya ada bawahnya ya, innama qudira ismul fa'il wal masdar bimujawizina wa mujawazah. Li'anna fi'lal istisna jamid la yadkhulu binafsihi fi siyaghatil masdaril muawwal. Ditakdirkan isim fa'il dan masdar yaitu dengan mujawizin atau mujawazah dan mujawazah karena fi'il istisna adalah jamid. Jadi fi'il ada fi'il istisna, ada huruf istisna, isim istisna, fi'il istisna. Tidak masuk dengan sendirinya kepada sigoh masdar muawwal. Wa inna ma yu'awwalul fi'lu alladzi bimaknahu. Dia ditakwilkan fi'il yang semakna dengannya. Wa huwa kata jawaza. Wal harful masdari la yadkhulu ala fi'lin jamidin illa fi hadzal bab. Dan huruf masdari tidak masuk pada fi'il jamid kecuali pada bab ini. Nah, wallahu alam. Ya, penjelasannya seperti itu. Mas Alvin Iqra. As-saniyatu. As-saniyatu yang kedua, Allah taqaddamaha ma fayajuzu nasbul mustatsna bima ala annahu maf'ulun bihi bi'tibari annahuma fi'lani wa yajuzu jarruhu bi'tibari annahuma harfa jarin. Taqulu najahatul labu ada jabiran bin nasbi au jabirin bil jarri fa'ada harfu jarin wa jabirin ismun majrurun bi'ada fil jumlati ma taqaddama min jawazi kauniha fi mahalli nasbin 'alal hali aw mustanifatun la mahala laha wa amal jar wal majruru fa huwa muta'alliqun bil fi'li qablahu. Yang kedua, khala dan ada tidak didahului dengan ma masdari dengan ma. Maka boleh menasabkan mustasna dengan keduanya dengan ketentuan ia sebagai maf'ul bih. Yakni mustasnanya adalah maf'ul bih. Tidak didahului ma. Boleh tetap dianggap sebagai fi'il. Terus dengan tinjauan bahasanya keduanya adalah fi'il. Dan boleh menjarkannya dengan meninjau bahasanya keduanya adalah huruf jar. Ya, jadi kata khola dan ada bisa dianggap sebagai fi'il, bisa dianggap sebagai bisa dianggap sebagai fi'il, bisa dianggap sebagai huruf jar ya. Bisa dianggap fi'il, bisa dianggap huruf jar. Tapi kalau dimasuki ma, maka tidak ada kecuali dia sebagai fi'il ya. Terus engkau mengatakan para siswa itu telah lulus kecuali jabiron kecuali jabiron dengan nasab atau jabirin dengan jar, maka ada adalah huruf jar dan jabirin adalah isim majrur dengan ada. Dan pada jumlah yang telah berlalu dari dibolehkannya keberadaannya pada posisi nasab. Sampai mana Mas? Jabirin isim majrur dengan ada, yakni dengan sebab ada. Dan pada kalimat yang telah lalu berupa bolehnya ya. Dan pada kalimat yang lalu berupa bolehnya ada pada posisi nasab sebagai hal atau jumlah baru yang tidak ada kedudukan padanya. Adapun jar dan majrur maka ia berkaitan dengan fi'il yang sebelumnya. Ya, muta'alliq dengan fi'il yang sebelumnya. Insyaallah akan datang itu muta'alliq ya dan muta'allaq ya, pada bab berikutnya. Jadi ini kalau
tidak ada ma, khola dan ada itu masuk macam yang ketiga harusnya ya. Karena kalau macam yang ketiga itu mungkin menasabkan, mungkin memajrurkan. Allah alam. Wa amal qismu salisu, adapun macam yang ketiga, fahuwa ma yakhfidhu taratan wa yansibu ukhra. Maka dia memajrurkan terkadang dan menasabkan terkadang yang lain ya. Adat istisna selain ilah yang ketiga terkadang menasabkan, terkadang memajrurkan. Wa huwa hasya, yaitu hasya. Wal mustasna biha mansubun ala annahu maf'ulin bihi bi'tibariha fi'lan. Mustasna dengan hasya, yakni dengan sebab hasya itu mansub dengan ketentuan mustasna itu sebagai maf'ul bih. Jadi mustasna kok sebagai maf'ul bih, maksudnya bagaimana? Ya mustasna itu secara makna ya, dikecualikan secara makna, tapi posisi sebagai maf'ul bih. Secara makna adalah istisna karena dia keluar dari hukum sebelum hukum dari mustasna minhu ya. Tapi secara posisi ya maf'ul bih. Au majrurun atau majrur, yakni mustasna dengan hasya bisa majrur bi'tibariha harfan, dengan anggapan bahwa hasya adalah sebagai huruf. Sebenarnya ya sama dengan kata ada dan khola ya, kalau tidak ada ma. Cuma ada dan khola kalau dikasih ma, ta'ayan annahuma fi'lani ya, menjadi tertentu bahwa keduanya adalah fi'il. Nahwu contoh najahat tullabu hasya jabiron au jabirin. Berhasil lulus para siswa kecuali Jabir atau Jabirin ya, Jabiron, Jabirin boleh. Wal i'rab kama taqaddama, dan i'rabnya sebagaimana yang lalu. Wala tasbiquha ma alal arjah, dan tidak mendahuluinya, yakni tidak mendahului hasya kata ma menurut yang lebih rojih ya. Allah alam, itu adat-adat istisna ya, untuk memudahkan adalah dibedakan dengan ilah. Yang pertama karena dia adalah umul bab ya, induk dari bab ini. Kemudian selain dengan ilah ada tiga, yaitu yang setelah adat istisna majrur, ghaira dan siwa. Kemudian ada setelahnya mansub, yaitu ma khola, ma ada, dan laisa dan la yakunu. 4. Setelahnya itu nasab. Ada yang adat istisna, setelah adat istisna itu bisa nasab, bisa jer, yaitu khola, ada, dan hasya. Paham? Semuanya artinya kecuali ya, semuanya artinya apa? Kecuali. Adat istisna namanya juga adat istisna, artinya adalah kecuali. Nah, kita lanjutkan babu mahfudzatil asma, bab isim-isim yang khafat atau jer ya. Qauluhu, perkataan beliau, yukhfadul ismu, dijerkan isim, dimajrurkan, imma biharfin mustarokin, bisa jadi dengan huruf yang mustarok. Mustarok yakni yang bersekutu ya, atau bisa untuk lebih dari satu ya. Wa huwa min, jumlahnya 7 huruf yang mustarok, min, ila, an, ala, wafi, dan lam seperti lillahi, wal ba lil qasami wa ghairihi, dan ba untuk qasam dan untuk selain qasam. Au muhtasin bidzahir, atau yang khusus untuk isim dzahir. Wa huwa, yaitu rubba, mud, wa mundu, wal kaf, yakni huruf kaf, wa hatta, wa wawul qasam, wa ta'uhu, dan taknya yakni tak qasam. Ya, dimaksud mustarok di sini adalah
dia bisa masuk pada isim dohir dan bisa masuk pada isim domir, ya. Itu maksudnya mustarok, sebagaimana yang akan datang insyaallah. Huruf mustarok, huruf jar yang mustarok, ya, itu ajalah mudahnya. Huruf jar mustarok, dia bisa masuk pada isim dohir dan bisa masuk pada domir. Domir yakni yang bukan isim dohir, atau dohir adalah yang bukan domir. Tapi ada huruf-huruf jar yang tidak bisa masuk pada domir, ya, dia hanya masuk pada isim dohir. Ada berapa ini? 7 juga. Ruba, mud, mundu, kaf, hatta 1, 2, 3, 4, 5, wawu kosam 6, tak kosam 7, ya, 7. Mas Bayu ikra. Lamma faragul anwaul jar. Lama faragul musannifu rahimahullahu minal marfu'ati wal mansubati dzakarul majrurati wahya salasatun aksamin. Penulis tatkala, ya. Tatkala penulis rahimahullah memulai selesai dari dua dari isim-isim yang marfu, dari isim-isim yang marfu dan isim-isim yang mansub. Beliau menyebutkan yang majrur. Dan dia ada 3 jenis. Ya, 3 macam. Ya, isim yang majrur ada 3 macam. Al awalu majrurun bil harfi. Yang pertama majrur dengan huruf. Ya, ini dengan sebab huruf. Berarti amilnya adalah huruf itu yang menjadikan majrur. Terus asani majrurun bil idhofati. Yang kedua majrur dengan idhofah. Ya. Asalis majruru bil ittibaiyatu bitabaiyati ya limatbu'in majrurin wa hadza maudi'uhu at-tawabi'u wa bada'a bil majruri bil harfi li'annahul aslu. Yang ketiga majrur dengan pengikut. Majrur karena sebab mengikuti kepada yang diikuti yang majrur. Dan ini maudi apa ya, maudi ya, tempatnya, tempat pembahasannya, ya. Dan ini tempat pembahasannya adalah pengikut, ya, bab tawabi. Dan beliau memulai dengan majrur karena huruf, karena dia secara asal. Ya, karena dia yang asal. Secara asal majrur adalah dengan huruf. Adapun majrur dengan idhofah kebanyakannya dalam mentakdirkan huruf jar, ya. Kama qulna lakum masalan babul masjidi ay babun lil masjidi, qiyamul laili qiyamun fi al-laili, khatamu dhahabin khatamun min dhahabin, ya. Jadi secara asal adalah majrur dengan huruf, ya. Beliau memulai itu. Jadi salah satu aksam 3 macam isim yang majrur, imma majrurun bil harfi wa imma majrurun bil idhofati. Mungkin majrur karena sebab huruf jar, mungkin majrur karena sebabnya adalah idhofah, dan yang ketiga mungkin majrur karena tabaiyah, karena pengikutan, ya, mengikuti untuk matbu yang majrur, ya, yang diikuti yang majrur, ya. Dan biasanya ulama memberikan contoh ketiga-tiganya terkumpul dalam perkataan kita,
Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Dan ini urut. Ismi majrur kenapa? Sebab apa? Huruf jar bi. Lafadz jalalah Allahi majrur kenapa? Mudhof ilaih, ya kan? Idhofah. Ar-Rahmani majrur kenapa? Tawa mengikuti, ya. Naat. Begitu juga Ar-Rahimi, naat untuk ini, ya. Ini tiga-tiga terkait. Bismillahirrahmanirrahim. Ismi majrur karena huruf bi, huruf jar. Allahi majrur karena idhofah, ya. Ar-Rahmani majrur karena mengikuti Allahi. Begitu juga Ar-Rahimi. Nah, insyaallah kita lanjutkan pada salatil isya. Sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajmain walhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma alimna ma yanfa'una wa anfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman warzuqna bihil amal wal ikhlas liwajhikal karim bi rahmatika ya arhamar rahimin. Kita lanjutkan fi safhati saminah wal arba'in ba'dal mi'atain. Taqsimu hurufil jar. Pembagian huruf-huruf jar. Qala Syekh jazakallahu khairan wa harful jarri nau'ani. Huruf jar ada dua macam. Ini keterangannya yang bawah. Harful jarri min haisul asolatu wa adamuha salah satu aksamin. Ini dari tinjauan yang lain, ya. Huruf jar ditinjau dari asli dan tidaknya, ya. Ada tiga macam. Yang pertama pembagian sekaligus ada definisinya atau keterangannya, maknanya. Harfu jarrin asliyun. Huruf jar asli. Wa huwa ma lahu maknan khosun, yaitu yang memiliki makna khusus. Maknan khosun ini bukan berarti maknanya cuma satu, ya. Jadi dia punya makna khusus sesuai dengan huruf tersebut. Wa yahtaju ila muta'allakin madkurin au mahdzufin. Dan dia butuh kepada muta'allak yang dijadikan sandaran, gantungan, ya. Baik muta'allaknya itu disebutkan atau dihapus. Wa ma huwal muta'allak? Qala wal muta'allaku huwa ma yuwaddikhul jara wal majrura wa yubayyinuhu. Muta'allak itu adalah yang menjelaskan jar dan majrur dan yang menerangkannya. Muta'allak, ya, yang jadikan gantungan, ya, jadikan sandaran. Kaqaulika ji'tu minal baiti, seperti perkataanmu aku datang dari rumah. Nah, jadi minal baiti jar majrur ini muta'alliq, dia bergantung. Jadi bergantung kepada makna dari kalimat sebelumnya, yaitu kedatangannya, ya, kedatanganku adalah dari rumah. Fata'alluqu, ketergantungan itu atau ta'alluq, ya, istilahnya, adalah nau'un minal irtibat, suatu macam dari keterikatan, alladzi yuwaddikhul makna wa yutammimuhu, yang menjelaskan makna dan menyempurnakannya. Wa huwa yanakid, dan dia itu terjadi baina syibhil jumlah wad-dzarfi wal jari wal majruri wa ma qablahuma, ya. Yanakid ini fa'ilnya dhamir mustatir kembali kepada huwa, dan yang dimaksud huwa itu adalah kata ta'alluq, ya, ketergantungan. Ta'alluq
hubungan itu, ketergantungan itu adalah terjadi antara sibhul jumlah dan yang sebelumnya ya. Sibhul jumlah itu apa? Dorof bin firadihi, secara sendirian sudah disebut sibhul jumlah. Tanpa apa? Tanpa majrurnya. Karena bisa saja dorof gak pakai majrur. Fahim tuh? Dorof pakai majrur, misalnya jalasa aliyun amamal mudarrisi. Dorofnya amama, mudarrisi majrurnya. Tapi ada juga dorof gak pakai apa? Gak pakai majrur. Misalnya wahuwa jalisun al-ana, dia duduk sekarang. Al-ana dorof, gak ada majrurnya. Nah, jadi dorof saja sudah sibhul jumlah. Adapun kenapa disebut sibhul jumlah, barangkali semoga pembahasan lainnya ya. Dorof itu adalah dorof, sibhul jumlah adalah dorof. Dan satu lagi jar dan majrur. Jar saja tidak bisa ya, harus dari keduanya, jar dan majrur. Nah, ta'alluq itu adalah suatu macam keterkaitan ya. Dan ta'alluq itu terjadi antara sibhul jumlah dengan yang sebelumnya, yakni yang sebelum sibhul jumlah. Wa ma qablaha, yang sebelumnya yaitu min fi'lin berupa fi'il atau semisal fi'il. Itu macam yang pertama adalah harfu jarrin asliyun, huruf jar asli. Dia punya makna dan butuh kepada muta'allaq. Yang kedua harfu jarrin zaidun, huruf jar tambahan. Mana zaidun? Mana tambahan apa? Mana tambahan itu adalah mungkin bagi kalam tetap baik maknanya tanpa huruf jar tersebut ya. Adapun kalau asli itu mesti ada. Misalnya kita mengatakan katabtu bil kolami, ini huruf jar asli, karena kalau nggak ada bi rusak maknanya, nggak bisa. Katabtul kolama beda. Nah, itu disebut huruf jar asli. Tapi kalau misalnya orang mengatakan majaa min ahadin, majaa min ahadin, ini huruf jar tambahan, huruf tambahan ya. Kenapa? Kalaupun nggak ada min masih baik maknanya. Majaa ahadun bisa ya, masih bisa. Itu maksud tambahan ya. Maksud tambahan seperti itu. Ya, ini dia kalaupun nggak ada kalam masih mungkin, masih bisa. Lalu apa gunanya? Untuk taukid ya, untuk penguat ya, untuk penguat. Jadi zaidun bukan berarti nggak tanpa makna, enggak ya. Tetap ada maknanya. Tapi kalaupun tanpa itu kalam masih memungkinkan. Tapi kalau asli, kalau nggak ada huruf jar asli, kalamnya nanti beda ya, beda. Nah, huruf jar tambahan wahwa ma laisa lahu ma'nan khosun, yaitu yang tidak memiliki makna khusus. Wa innama yu'ta bihi litauqidi, dan hanyalah dia itu disebutkan untuk taukid, penguatan. Adapun yang huruf jar asli dia memiliki makna khusus ya. Memiliki makna khusus artinya ya mengandung suatu makna, meskipun makna ada banyak ya. Satu huruf memiliki banyak makna, makna yang sesuai ya. Tapi kalau huruf jar tambahan hanya untuk taukid saja, nggak memiliki makna yang khusus. Contoh, misalnya gini ya, katabtu bil kolam. Misalnya ulama mengatakan bi di sini memiliki makna isti'anah, ya. Bi mana? Isti'anah.
marartu bi Zaidin. Marartu bi Zaidin, bi memiliki makna ilsaq misalnya. Tetapi kalau orang mengatakan ketika mengatakan misalnya kafa billahi syahidan, bi tidak punya makna khusus. Apakah itu misalnya ilsaq atau misalnya untuk isti'anah, musahabah misalnya, tapi untuk taukid. Jadi memiliki khusus. Tapi kalau huruf jar asli punya makna khusus ya, seperti itu bi makna isti'anah misalnya ya. Walaisa lahu muta'allaqun, dan huruf jar tambahan ini tidak memiliki muta'allaq. Nahwu contoh majaa min ahadin, tidak datang seorang pun ya. Tidak datang seorang pun. Kemudian yang ketiga harfu jarrin syabihun bizaidi, huruf jar yang serupa dengan tambahan. Serupa dengan tambahan itu bagaimana? Ya di satu sisi dia seperti asli, seperti di satu sisi dia seperti dengan tambahan. Wa huwa ma lahu ma'nan khosun, yaitu dia yang memiliki makna khusus. Kal harfil asli, sebagaimana huruf jar asli punya makna khusus. Walaisa lahu muta'allaqun kazaidi, dan dia tidak memiliki muta'allaq seperti huruf tambahan. Mislu rubba, seperti kata rubba. Jadi perkataan atau istilah yang disebutkan untuk nomor 3 ini, harfu jarrin syabihun bizaidi, huruf jar serupa dengan tambahan. Ini bisa kita katakan salah satu dari dua hal saja. Boleh saja orang mengatakan untuk yang nomor 3 ini harfu jarrin syabihun bil asli. Apa bedanya? Ya sama saja kan. Dia dalam satu sisi serupa dengan asli, dalam satu sisi serupa dengan tambahan. Tambahan. Jadi ini istilah separuh gitu ya. Artinya mengambil salah satu. Kalaupun dikatakan syabihun bil asli ya boleh-boleh saja. Karena dia punya makna khusus. Nah, beliau rahimahullah ta'ala menyebutkan ada 7 berarti ya. Ada 7 7 tambah 7, 14. Ada 14 huruf jar beliau sebutkan di sini. Ditambah 3 yang sebelumnya pada bab mustasna ada 3 ya. Sebelumnya ada huruf jar. Kalau dianggap huruf jar ya, ada khola, hasya. Bisa dianggap huruf jar, bisa dianggap huruf jar. Nah, jadi 17. Ada 3 lagi, jadi berapa? 20. Tapi dikatakan syad. Syad itu maksudnya sedikit penggunaannya, ya, sedikit penggunaannya. Huruf jar syad penggunaannya sedikit. Oleh sebagian logat Arab saja, yaitu kata mata, la'alla dan kai. Jadi totalnya ada 20 ya, ada 23 dalam bab mustasna tadi, istisna udah disebutkan, ada khola, hasya. Jadi yang huruf jar, kalau dia huruf jar. 3 lagi yang syad. Syad dalam artian sedikit penggunaan, yaitu kata mata seperti isim itu ya, mata itu. Tapi mananya ya huruf jar, jadi huruf jar. Kemudian la'alla ya, kemudian kai. Kemudian sisanya 14. Nah, sisanya 14 ini dibagi jadi 2. Iqra' Mas Frendi. Harful jarri. Harful jarri naw'ani. Huruf jar ada 2 macam. Al-awwalu mushtarikun bainal ismi dzahiri wal mudmari. Mustarikun atau mustarakun?
Ma ra'yukum? Mustarakun. Hah? Ya mustarakun sajalah ya. Mustarakun bainal ismi dzahiri wal mudmari wa huwa sab'atun. Wa qad dzakaruhal al-musannifu. Nggih. Yang pertama mustarak antara isim dzahir dan yang Ya betul. Domir. Antara isim dzahir dan domir. Mudmar domir sama. Yaitu ada 7. Ya, maksudnya bisa masuk pada dohir, bisa masuk pada domir. Cuma memang ini nanti kita contohnya agak kurang ya. Yang masuk pada domir agak kurang contohnya. Ya. Nah. Dan penulis telah menyebutkannya. Ya. Sani mukhtasun bil ismi dzahiri. Wa huwa sab'atun dzakaruha al-musannifu aidan wa hiya arba'atu aqsamin. Yang kedua khusus untuk isim yang zahir dan ia ada 7. Telah menyebutkannya penulis juga, yaitu ada 4 macam. Ya, yang 7 ini terbagi menjadi 4 macam. Al-awwal ma yakhtassu bin nakirati wa huwa rubba. Yang pertama apa yang khusus untuk nakirah yaitu rubba. Ya, kata rubba. Rubba dengan ditasdid ba ya. Bisa juga dihilangkan tasdidnya, rubba. Seperti qiraah kita rubbama yawadul ladzina kafaru law kanu muslimin. Nah, terus Atsani ma yakhtassu bizamani wa huwa mud wa mudza. Mudzu wa mudza. Mundu ya. Mundu wa mundu. Yeah. Yang kedua apa yang khusus untuk zaman yaitu mud dan mundu. Tsalits ma yakhtassu bilafdzillahi wa huwa ta'u. Yang ketiga apa yang khusus dengan lafaz Allah yaitu ta. Arabi' ma la yakhtassu bidzahirin bi'ainihi wa huwa al-kafu wa hatta wal wawu. Yang keempat apa yang tidak khusus untuk zahir dengan secara tertentu yaitu kaf dan hatta dan wawu. Wawu maksudnya ya wawu qasam ya. Ya bedanya kalau ta di sini penulis mengatakan pensyarah ma yahtasu bilafdzillahi wa huwa ta'u. Itu ya khusus dengan untuk lafaz Allah yaitu ta. Beda dengan wawu dan ba qasam. Kalau wawu bisa wal asri wasyamsi. Kalau ta dalam Al-Qur'an ya taullahi la aqidanna asnamakum. Kalau bi bisa untuk selain lafaz Allah juga qasam. Tetapi ta ternyata bukan khusus untuk lafaz Allah saja ya. Didengar dari Arab tarabbil ka'bati ya. Tarabbil ka'bati, demi Rob Ka'bah. Atau tarabbi, demi Robku. Selain itu jarang ya. Atau bahkan bisa dikatakan syad. Mungkin beliau menyebutkan yang masyhur saja ya, yang masyhur. Tapi bisa tarabbil ka'bati bisa, demi Rob Ka'bah. Oke, kemudian pensyarah menyebutkan jazahullahu khairan ya, makna-makna ya dari huruf jar ini ya. Karena matanya udah selesai ya. Tentang huruf jar ini matanya udah selesai ya. Jadi syarah berarti menyebutkan makna. Nah, ini pensyarah menyebutkan taksim, pembagian, dan berikutnya menyebutkan makna dari huruf-huruf jar tersebut. Nah, Iqra Mas Aris. Al mustarakul ladzi
yajurul Yajurru ya. yajurul Nggih. ismad dhahira wad dhamira sab'atun, dan maka yang mustarok yang memajrurkan isim dohir dan domir ada 7, yaitu wahya al-awwal min walaha ma'anin. Yang pertama min, dan dia memiliki beberapa makna. Ya, dalam Audhul Masalik penulis yakni penulis menyebutkan min limin sab'atu ma'anin. Min punya 7 makna. Minha bayanul jinsi wa alamatuha sihatu wuqu'il mausuli mauqi'aha. Nggih. Ma'adhamirin ya'udu ala ma qablaha in bayanat ma'rifatan. Di antaranya adalah menjelaskan jenis, dan tandanya adalah bisa menjadi mausul. Bisa terletak mausul pada tempatnya. Bisa terletak mausul pada tempatnya bersama domir yang kembali kepada apa yang sebelumnya. Sebelumnya ini sebelum min. Ya. Jika dia jelas makrifah. Menjelaskan. Jika dia menjelaskan makrifah. Ya, ini bayanil jinsi, ini menjelaskan. Di sini kalau menjelaskan makrifah, tandanya itu bisa diletakkan isim mausul padanya, ya. Dengan silah mausulnya ada domir yang kembali kepada sebelum min. Nah, terus Kaqaulihi ta'ala fajtanibur rijsa minal ausani ay allazi huwal ausanu. Yeah. Seperti firman Allah Ta'ala, maka jauhilah oleh kalian najis-najis dari berupa berhala-berhala. Ya, karena bayanul jinsi, bayan untuk bayan min bayaniyah kita artikan berupa, ya. Berupa, ya. Yakni yang dia itu berhala. Ya, di sini tandanya tatbiknya, ya. Fajtanibul rijsa ar-rijsa minal ausani. Tadi saya mengatakan bisa diletakkan min ini mausul. Bisa diletakkan mausul. Ini kalau min bayaniyah, kalau menerangkan nakiroh bisa nakiroh atau ma'rifah? Ma'rifah, ya. Bisa diletakkan mausul, yaitu alladzi, dengan tentunya silah mausul domir yang kembali kepada sebelum min. Alladzi huwa. Nah, ini huwa adalah silahnya. Huwa yang kembali ke ar-rijsa. Fajtanibu rijsa alladzi huwa al-ausanu, gitu ya. Itu maksudnya orang lebih, wallahu alam. Terus li'anna rijsa jinsun amun yasmalul ausana wa ghayruha. Karena rijs adalah jenis yang umum, mencakup berhala-berhala dan selainnya. Ya, rijs najis, kotoran itu. Fa in bayanat nakirotan fa'alamatuha ayyaqa'a mauqi'aha dhamiru wahdahu. Fa qaulihi ta'ala yuhallawna fiha min asawira min dhahabin ay hiya dhahabun. Maka jika dia menjelaskan nakiroh, maka tanda-tandanya adalah dia tandanya bisa terletak pada letaknya domir saja. Ya, kalau tadi ini menjelaskan ma'rifah, isim mausul yang robitnya adalah domir kembali kepada sebelum min, seandainya ada gitu. Seandainya ditakdirkan seperti itu. Kalau menjelaskan nakiroh cukup domir saja, nggak perlu ada mausulnya. Seperti firman Allah Ta'ala, mereka diberi perhiasan di dalamnya berupa gelang-gelang dari emas. Di sini min adalah bayaniyah, berupa emas, ya. Gelang-gelang berupa emas. Yakni emas. Ya, yakni ia adalah emas, ya.
Itu diantara makna min, yakni bayanul jinsi ya, menjelaskan jenis. Wihas Alvin ya, Iqra. Wa minha ada bu'idu, dan diantaranya adalah at-tabu'id, ay ad-dalalatu alal ba'diyati wa alamatuha sihatu wuqu'i ba'di mawqi'aha, aqawli ta'ala wa minan nasi man yaqulu amanna billah, suratul Baqarah al-ayatus tsaminah. Yakni penunjukannya kepada sebagian. Ya, sebagian. Ya, sebagian apa? Jadi sebagian isim yang dimasukinya. Ya. Dan tandanya adalah bisa terletak kata ba'dun pada tempat min itu. Ya, pada letaknya, betul. Seperti firman Allah Ta'ala, dan diantara manusia ada yang mengatakan kami telah beriman kepada Allah. Ya, bisa min diganti ba'dun, wa ba'dun nasi gitu ya. Sebagian manusia berkata. Itu disebut min apa? Min abadiyah. Maknanya adalah untuk tabeid, menunjukkan sebagian. Jadi sudah dua ini ya, bayanul jinsi, kemudian tabeid. Terus minha ibida'ul ghayati fil amkinati katsiran wa fil azminati ahyanan ala sahihi wa hadha wal ghalibu 'alaiha wal muradu bil ghayati al masafatu. Dan diantaranya memulai tujuan pada tempat-tempat kebanyakannya dan pada waktu-waktu terkadang menurut pendapat yang lebih sahih. Ya, ibtidaul ghayah yakni menunjukkan permulaan. Baik itu permulaan dalam hal tempat dan kebanyakannya gitu ya. Permulaan dalam tempat. Sebagian akan dicontohkan, dan permulaan zaman ya, permulaan untuk zaman terkadang. Terus, dan ini adalah yang dominan padanya ini pada makna min ya, pada makna min dominannya adalah menunjukkan ibtida, permulaan ya, dari. Dominan makna min adalah dari. Terus yang dimaksud dengan goyah tujuan adalah al-masafatu, yakni jarak atau rentang ya, rentang waktu atau rentang jarak ya. Qauli ta'ala subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa. Suratul Isra al-ayatul ula. Wa qaulihi ta'ala la masjidun usisa 'ala taqwa min awwali yaumin. Surah Taubah al-ayatul tsaminah ba'dal mi'ah. Ila ghairi dzalika min ma'aniha allati tu'khadhu minal kutubil mutawwalati mithlu Muhnil Labibi wa ghairihi. Seperti firman Allah Ta'ala, Maha suci zat yang telah memperjalankan hambanya pada suatu malam dari Masjidil Haram menuju Masjidil Aqsa. Ya, min di sini menunjukkan permulaan ya, permulaan jarak dari Masjidil Haram, permulaannya sampai ke Masjidil Aqsa. Terus, dan firman Allah Ta'ala, sungguh masjid yang dibangun atas dasar ketakwaan pada awal hari. Ya, pada sejak hari pertama. Min sejak Mas. Sejak hari pertama. Sejak hari pertama. Ya. Dan seterusnya dari makna-maknanya yang terambil dari kitab-kitab yang panjang lebar, misalnya Muhnil Labib dan selainnya. Ila ghairi dzalik itu maksudnya dan selain itu ya, dan selain itu dari makna-makna min. Kemudian pada keterangan bawah kila inna min laisat libtidail ghayah. Jadi menurut i'rab pada ayat yang surah At-Taubah ya, tentang masjid usisa ala taqwa min awali yaumin. Apakah itu Masjid Quba menurut satu tafsir atau Masjid Nabawi? Min di sini laisat libtidail ghayah, bukan permulaan rentang waktu. Bal hiya bi makna fi, tapi dia makna fi.
menurut satu pendapat. Undur dirasatil uslub Al-Qur'anil Karim. Ada kitab namanya Pelajaran tentang Uslub Qur'anul Karim. Kemudian beliau menyebutkan contoh yang lain yang lebih jelas, wa audahu misalin lil ghayah az-zamaniyah, dan yang lebih jelas contoh untuk ghayah zaman adalah hadis famutirna minal jumu'ati ilal jumu'ati. Kita diberi hujan sejak Jumat sampai Jumat ya. Perkataan sebagian sahabat. Ini karena min permulaan untuk zaman memang terkadang ya, tapi kalau permulaan untuk ya betul, permulaan untuk waktu maka banyak ya, dari sini ke sini. Permulaan untuk tempat, mulai tempat untuk banyak, dari sini ke sini. Oke. Ada juga min untuk taukid ya, sebagaimana ini contoh majaa min ahadin. Nah, itu yang keempat lah anggaplah. Kemudian ada min bermakna badal, ganti. Ini memberikan contoh, misalnya araditum bil hayati dunya minal akhirah. Surah At-Taubah. Apakah kalian rela dengan kehidupan dunia sebagai ganti akhirat? Kemudian ada min bimana dzarfiyah, menunjukkan dzaraf. Dzaraf itu keterangan tempat atau waktu ya. Misalnya idza nudiya lis-sholati min yaumil jumu'ah, apabila diseru untuk melaksanakan sholat pada hari Jumat ya. Pada berarti dzaraf kan, pada hari Jumat. Kemudian min juga bermakna taklil, sebab sebagaimana dalam surah Nuh, mimma khoti'atihim ugriku. Min yakni bisa babi ya, dengan sebab dosa-dosa mereka ditenggelamkan. Nah, di antara makna-makna min. Yang kedua, ilah ya, huruf ilah, huruf jar ilah. Mas Bayu. Athani ila wa min ma'ani ya. Ma'aniha Nggih. Intihaul goyati mutlaqan. Nggih. Zamaniyatu au makaniyatu wahwal ghalibul 'alaiha, menyelesaikan. Akhir dari tujuan atau akhir dari jarak ya. Akhir dari tujuan secara mutlak. Ya, secara mutlak. Secara mutlak yakni bisa jadi yang akhir itu termasuk ke dalamnya, bisa juga tidak ya, secara mutlak. Nah, terus zaman atau makan ya, baik dia waktu atau tempat. Dia secara umum padanya atas, dan ya yang dominan padanya. Ini dominannya makna ila sama dengan hatta juga intihaul ghayah. Terus kaqaulihi ta'ala ilal masjidil aqsa, seperti perkataan Allah Ta'ala menuju Masjidil Aqsa, sampai Masjidil Aqsa ya, sampai Masjidil Aqsa. Wa qawluhu ta'ala wa qawlihi ta'ala thumma atimmus siyama ilal laili kemudian sempurnakanlah puasa oleh kalian sampai malam. Ya, kita berhenti dulu, yaitu beliau memberikan contoh untuk perkataan beliau mutlakon, intihaul ghayah mutlakon, untuk apa, akhir dari sesuatu secara mutlak. Secara mutlak itu tadi maksudnya adalah
Mungkin yang akhir itu termasuk, mungkin tidak termasuk ya. Yang termasuk misalnya contoh ilal Masjidil Aqsa, sampai Masjidil Aqsa ya. Jadi Nabi sampai Masjidil Aqsa apa tidak? Sampai ya Masjidil Aqsa. Tapi yang tidak termasuk misalnya summa atimmus siyama ilal lail, kemudian sempurnakanlah puasa itu sampai malam. Malam termasuk di puasanya apa tidak? Tidak termasuk ya. Jadi secara mutlak, artinya kalau dimutlakan ila tergantung korinahnya ya, apakah yang setelah ila itu termasuk ke dalamnya atau tidak. Terus wata'ti lil musahabati bi an yasihha wadu kalimati ma'a. Wat'u adalah fa'il. Wat'u kalimati ma'a. Wat'u kalimati ma'a maudi'aha. Kaqaulihi ta'ala wala ta'kulu amwalahum ila amwalikum. Dan datang untuk musahabah. Yakni makna ila adalah untuk musahabah. Mana musahabah ya, kebersamaan ya, bersamaan. Yaitu dengan secara sah. Sah yakni bisa, yaitu bisa diletakkan kata ma'a pada tempatnya. Ya, seandainya ila diganti ma'a itu bisa, maka ila di situ adalah untuk musahabah ya. Seandainya kata ila diganti ma'a ya. Seperti perkataan Allah Ta'ala, janganlah kalian memakan harta-harta mereka bersama harta-harta kalian. Ya, bersama harta kalian ya. Jadi bersama harta kalian ini ila bermakna ma'a. Lanjut Mas. Asalis an wa ashharu ma'aniha. Yang ketiga an dan yang paling masyhur dari makna-maknanya al-mujawazatu maknaha ibtiadu syai'in madhkurin au ghairi madhkurin amma ba'da harfil jari bisa babi syai'i qablahu. Ya, bisa babi syai'in qablahu. Itu makna mujawazah ya dalam masalah an ini ya. Ya. Mujawazah itu ada maknanya adalah ya, mujawazah maknanya adalah permulaan ibtiad, menjauhkan ya. Menjauhkan sesuatu yang disebut atau selain yang disebut dari apa? Dari apa yang setelah huruf jar dengan sebab suatu sebelumnya. Dengan sebab sesuatu sebelumnya. Menjauhkan sesuatu yang disebut atau yang tidak disebut dari yang setelah huruf jar dengan sebab sesuatu sebelumnya, yakni sebelum huruf jar. Jadi ada yang huruf jar maksudnya adalah kata an ya. Menjauhkan yang setelah an ya dari sebelum an. Menjauhkan yang setelah an ya dengan sebab yang sebelum an. Jauhkan dari apa? Bisa jadi disebut, bisa jadi tidak ya. Terus fal awalu nahwu romaitus syahma anil qausi. Yeah.
Maka yang pertama contoh, aku melempar panah Aku melalui busur. mau ya. Aku kok roma itu apa? Memanah ya. Sahma apa? Hah? Melontarkan ya. Roma ya ini memanah ya. Aku melontarkan anak panah dari kaos itu apa? Nah, busur. Itu istilahnya busur ya, busur. Aku melontarkan anak panah dari busur. Yakni Ai jawazu jawaza sahma. jawaza as-sahmal. Oh mas, Jawaza as-sahma. sahmu atau sama? Jawaza, mujawaza. Sahmu sebagai fa'il. Kalau jawaza sahma, ini dia menjauhkan anak panah ya, sahmu saja enggak apa. Jawaza sahmu. Jawaza as-sahmul Kausa kausa bisa babil ramyi. ramyi, Ya, ramyi. yaitu Anak panah anak panah menjauhi busur dengan sebab dilempar dilempar. atau dilontarkan ya, dilontarkan. Itu menjauhkan yang setelah an dengan sebab yang setelah an. Menjauhkan yang setelah an dengan sebab yang sebelum an. Menjauhkan dari apa? Mungkin dari apanya itu disebut seperti ini kaus, mungkin tidak disebut sebagaimana yang akan datang. Terus wa Wa minhu min qauluhu ta'ala Yusufu a'rid an hadza. nggih. Dan diantaranya perkataan Allah Ta'ala, Yani Yusuf menghikayatkan Yusuf berpaling dari ini. berpalinglah Yusuf berpalinglah dari ini. ya, berpalinglah dari ini ya. Berpalinglah dari ini yakni jauhkan pembahasan tentang ini. Terus Asani nahu Abu Bakrin radhiyallahu anhu. ya, radhiyallahu anhu. Paham belum? anhu. Contohnya setelah an apa? Hu ya, kata hu. Radhiyallahu anhu. Ini kita memberi contoh an ya. Radhiyallahu anhu. Paham ya? Yang dijerkan huruf hu-nya ya. Huruf hu-nya. Radhiyallahu anhu. Contohnya radhiyallahu anhu itu. Radhiyallahu anhu sebagai contoh ya. Yang kedua, apa maksudnya yang kedua? Yakni yang tidak disebutkan ya, menjauhkan dari apa tidak disebutkan. Yang pertama tadi kan disebutkan menjauhkan anak panah dari busur ya, dengan sebab dilontar. Kemudian ini contoh yang kedua, jauhkan dari apa tidak disebutkan ya. Contohnya adalah Abu Bakrin radhiyallahu anhu ya. Radhiyallahu anhu. Allah ridho kepadanya ya. Tapi maksudnya juga seperti dalam bab ini ya. Terus Jawazat hul muakhadatu bisa babil ridho ya. Wa minhu qauluhu ta'ala afallahu anka Ya. wa ta'ti Enggak, diartikan dulu. Yaitu Hukuman itu menjauhinya dengan sebab ridho, kerelaan. keridhaan. Faham? Radhiyallahu anhu, jadi an mujawazah. Radhiyallahu anhu, mujawazah. Ini Abu Bakrin ya, Abu Bakrin. Jadi an menjauhkan yang setelah an ini hu, kembali kepada Abu Bakar dalam contoh kita. Dengan sebab sebelum an apa? Ridho, keridhaan ya. Dengan sebab keridhaan Abu Bakar dijauhkan dari apa? Kalau itu dijauhkan dari hukuman ya. Dijauhkan dari muakhadah, yakni permasalahan ya, dipermasalahkan. Jadi dijauhkan dari dipermasalahkan. Ini enggak disebutkan dijauhkan dari apa. Beda dengan tadi ya. Romaitul apa? Sahma. Romaitul sahma
Anil kausi ya, anil kausi. Disebut ya kan Sahma dijauhkan dari kaus dengan sebab romyu itu tadi. Kalian nggak disebutkan, yang dijauhkan apa? Nggak disebutkan ya. Mujawazah. Terus diantaranya? Bismillah. Dan diantaranya perkataan Allah Ta'ala, semoga Allah memaafkan darimu. Semoga Allah memaafkanmu. Ya, tapi ini bermakna tahqiq ya. Afallahu anka bukan bermakna semoga Allah maafkanmu, tapi ya Allah maafkanmu ya. Secara pasti. Ini tentang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terus wa ta'tilil ba'diyah wa ta'tilil ba'diyah, yakni makna lain untuk an. Yang paling masyhur makna an adalah mujawazah. Kemudian makna yang kedua ini adalah untuk ba'diyah. Ba'diyah yakni menunjukkan setelah gitu ya, setelah. Kaqaulihi ta'ala tabaqan an tobakin ai halan ba'da halin ya, halan ba'da halin. Seperti perkataan Allah Ta'ala tobak apa? Ya, itu sudah diartikan. Keadaan setelah keadaan. Keadaan setelah keadaan atau tingkatan setelah tingkatan. Jadi an di sini bermakna apa? Ba'da ya, ba'da. Dalam Audhul Masalik, an disebutkan memiliki 4 makna ya, 4 makna. Itu yang pertama tadi mujawazah, yang kedua adalah ba'diyah. Setelah yang ketiga adalah bimana isti'la, bimana atas. Sebagaimana dalam firman Allah Ta'ala, wa may yabkhal fa innama yabkhalu an nafsih. Barang siapa yang bakhil maka sesungguhnya dia bakhil atas dirinya sendiri. Dan yang keempat adalah makna taklil ya, makna taklil. Ini sebab, seperti firman Allah Ta'ala menceritakan tentang sebagian orang kafir kepada nabinya, wa ma nahnu bitariki alihatina an qaulika ya. Dan kami tidak akan meninggalkan sembahan-sembahan kami karena sebab perkataanmu. An qaulika bimana bisa babi qaulika ya. Itu makna an. Berikutnya adalah ala, Krok Mas Frendi. Min ma'ani ala. Rabi' ala wa syaru ma'aniha. Yang keempat ala, dan yang paling masyhur maknanya al-isti'la'u. Al-isti'la' ay al-'ulu. Hisiyan kana yakni ulu hisi, baik dia hisi yakni secara indrawi nampak. Kaqaulihi ta'ala wa 'alaiha wa 'alal fulki tuhmalun. Seperti firman Allah Ta'ala, dan di atasnya dan di atas kapal kalian dibawa, diangkut ya, di atas hewan tunggangan maupun di atas kapal. Terus au ma'nawiyan ataf kepada khisian ya, ulu secara khisi maupun ulu secara maknawi. Kaqaulihi ta'ala tilka rusulu faddalna ba'dahum ala ba'din ya. Atau maknawi seperti firman Allah Ta'ala, itulah rasul-rasul kami lebihkan sebagian mereka atas sebagian yang lain. Wa ta'ti lit ta'lili kaqaulihi ta'ala walitukabbirullaha ala ma hadakum ay lihidayatihi iyyakum. Ini mana ala yang kedua ya, untuk taklil, menerangkan sebab. Dan taklil untuk dan dia datang untuk taklil ya, taklil menerangkan sebab. Kaqaulihi ta'ala, dan agar kalian mengagukan Allah atas apa yang Ia memberi petunjuk pada kalian. Ya ini karena
untuk hidayah karena hidayahnya pada kalian. Ya, dan agar kalian mengagungkan Allah. Ala bimana li, ya, atas hidayahnya kepada kalian, yakni karena hidayahnya kepada kalian. Terus wa ta'ti lidzurfiyati bima'na fi idza jarati dzurfa kaqaulihi ta'ala wa dakhala al-madinata ala hini ghaflatin min ahliha ay fi hini ghaflatin. Iya. Dan ia datang untuk dzurfiyah dengan makna fi, yakni ala bermakna fi. Jika apabila memajrurkan Dorof, yakni jika ala memajrurkan dorof. Seperti firman Allah Ta'ala, dan masuk kota dan dia masuk kota, yakni Nabi Musa alaihissalam, ketika waktu lalai di antara dari penduduknya, yakni ketika penduduknya itu lalai, lengah. Maksudnya adalah ketika penduduknya sedang istirahat ataupun tidak sedang waspada. Mungkin kita nggak tahu waktu itu apakah sedang waktu sebelum duhur misalnya, ya, atau setelah asar, kondisi waktu itu. Kalau sekarang biasanya waktu apa ya? Sebelum duhur mungkin ya, atau setelah duhur orang istirahat. Terus yakni ketika lalai. Ya, ketika lalai, yakni penduduknya sedang tidak dalam keadaan waspada. Satu lagi makna yang disebutkan tentang an ini adalah untuk mujawazah, ya. An untuk mujawazah. Ala untuk mujawazah. Seperti perkataan idza radiyat alayya banu Qusairin ila akhiril bait. Apabila ridho padaku Banu Qusair. Ala bimana an. Ikra Mas Aris, terakhir nomor 5 ya. Fi khamis fi wa asharu ma'aniha. Yang kelima adalah fi, dan yang paling masyhur makna-maknanya adalah ad-dzurfiyatu. Wa maknaha ihtiwa usyai'i fi dakhilihi syai'an akhara. Ihtiwa usyai'i diidhofahkan kepada fa'il, ya. Ihtiwa usyai'i adalah idhofah kepada fa'il. Darof, yakni darof, dan maknanya adalah sesuatu itu menampung di dalamnya yang sesuatu yang lain. Ya, sesuatu itu menampung di dalamnya sesuatu yang lain. Contoh misalnya al-ma'u fil kubi, ya, air di dalam gelas, ya. Jadi gelasnya menampung air. Terus kama yahtafid darfu madrufa maf'ul bih, ya. Sebagaimana daraf itu mengandung yang menampung madrufnya. Madrufnya ditampung. Daraf yakni wadah, ya, atau bisa jadi amplop, ya. Wadah menampung yang diwadahi itu, ya. Seperti wadah menampung yang diwadahi. Itu makna dzurfiyah. Secara asal makna dzurfiyah gitu, secara asal. Terus nahwu al-qalamu fil haqibati. Contoh, pena itu di dalam tas. Ya, mana dzurfiyah. Terus waqad yakunu majazan idza faqatal ihtiwa'a. Nahwu Khalidun fil bariyati. Qala ta'ala innal muttaqina fi jannati wa nahar. Dan terkadang dia majaz apabila terputus, apabila terputus, tidak ada penampungan. Ya, artinya bukan di dalamnya. Nah, itu masih dzurfiyah juga, tapi secara majaz, ya. Misal contoh Khalid di desa. Bariyah apa? Desa. Ya, bisa bermakna desa, gurun pasir. Jadi dia tidak di dalam, ya, tapi ya di atas, ya, di dalam, ya. Terus Allah Ta'ala berfirman, sesungguhnya orang-orang yang bertakwa itu
Di taman-taman dan sungai-sungai. Ya, di taman-taman dan sungai. Ini isim jenis ya, bermakna sungai-sungai. Nggih, berarti berapa ini maknanya? Satu tok ya. Dzarfiyah. Dalam Audhul Masalik ada 6 makna untuk fi. Dzarfiyah itu yang paling masyhur. Yang kedua adalah sababiyah. Lamas sakum fi ma afattum fihi adzabun azim. Sungguh menimpa kalian fi ma afattum, yakni bisa babi ma afattum, sebab apa yang kalian lakukan itu. Fi juga bermakna musahabah, seperti firman Allah Ta'ala, qala dkhulu fi umamin. Allah berfirman, masuklah kalian bersama umat-umat yang telah masuk. Bermakna isti'la juga ya, bermakna isti'la yakni menunjukkan di atas, seperti dalam Al-Qur'an menghikayatkan perkataan Firaun, wala usallibannakum fi judu'in nakhli ya. Sungguh aku akan menyalib kalian di atas pangkal kurma, tapi fi judu'in nakhli. Fi judu'in ini memberikan makna isti'la tapi mengandung balaghah juga ya. yakni sungguh sangat kuat itu, sampai seakan-akan kulitnya itu masuk di pangkal atau di pohon, pangkal pohon kurma itu. Kemudian juga bermakna muqayasah, perbandingan, seperti firman Allah Ta'ala, fama mataul hayati dunya fil akhirati illa qalil ya. Tidaklah kesenangan dunia, kehidupan dunia itu dibanding akhirat, fil akhiratnya dibanding akhirat, kecuali sedikit. Kemudian yang terakhir bermakna ba. Ya, ini contohnya ini syair ini dari Al-Qur'an barangkali ya. Wallahu alam ya. Itu insyaallah kita lanjutkan pada kesempatan yang berikutnya ya. Di huruf memiliki banyak makna ya, sesuai konteks kalimatnya. Allah Ta'ala alam. Sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin.